anak Luke 3. Senang sekali hari ini Teacher Evelyn bisa memberikan pembelajaran tematik kepada kamu dengan tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini. Kami boleh belajar bersama dengan teman-teman kami walaupun lewat online. Kami mengundang kuasa Tuhan, biarlah memberkati kami untuk kami bisa belajar dengan konsentrasi sehingga kami boleh memahami pembelajaran kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke anak-anak, Teacher Evelyn hari ini akan mengumumkan ke kamu anak yang mengirimkan hasil kuis paling cepat dan jawabannya juga tepat. Ada 8 anak ya. Yang pertama kepada Mona. Hai Mona, masih tetap semangat kan? Bintang yang ganteng, ada Brian. Brian ini makin cakep ya. Rianti si cantik, Mario yang ganteng, Vidi yang semakin kekar, Karissa Angel yang semakin manis, dan Dalvin yang semakin hari semakin semangat untuk belajar. Oke, selamat kepada 8 anak-anak yang sudah mengirimkan hasil kuisnya. Dan untuk anak-anak yang lain, jangan bersedih. Kita masih banyak kuis ya. Untuk itu tetap pacu semangatmu, tetap rajin belajar. Oke, kita lanjut pembelajaran kita. Nah, anak-anak di rumah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah cara bersyukur atas tubuh pemberian Tuhan. Yang kedua, menulis cerita berdasarkan gambar. Dan yang ketiga, operasi hitung penjumlahan bilangan ribuan. Cara bersyukur atas tubuh pemberian Tuhan. Di pembelajaran sebelumnya adalah kita sudah membahas bahwa manusia adalah salah satu makhluk hidup yang diciptakan Tuhan. Untuk itu kita patut mensyukuri atas tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, salah satu untuk menjaga kesehatan tubuh itu adalah dengan menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh benar ya. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk terbaik, ya. Dan makhluk yang paling sempurna adalah kita manusia. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Betul sekali ya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Apakah kamu sudah termasuk siswa yang suka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Ayo dijawab. Tentu ya, teacher percaya anak-anak Luke 3 adalah siswa yang bersyukur atas karunia Tuhan dalam hidupnya. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita? Bagaimana cara kita mensyukuri atas tubuh pemberian Tuhan? Kita bahas sama-sama ya. Yang pertama adalah istirahat yang cukup. Benar sekali. Jadi kamu tidak boleh tidur terlalu larut malam ya. Dan yang kedua adalah menjaga kebersihan tubuh. Tepat sekali. Di pembelajaran sebelumnya, Teacher Evelyn sudah menjelaskan bagaimana cara menjaga kebersihan tubuh. Boleh mandi teratur, sikat gigi, menjaga kebersihan lingkungan. Itu adalah salah satu cara menjaga kebersihan tubuh. Dan yang selanjutnya adalah makan makanan bergizi. Ya, kamu harus menjaga pola makanmu. Makanlah makanan yang bergizi dan tentunya makanan yang bersih dan sehat ya. Dan selanjutnya adalah dengan cara olahraga. Sisihkan waktumu untuk melatih otot-ototmu dengan cara berolahraga. Untuk kamu yang masih di rumah, boleh olahraganya bermacam-macam ya anak-anak ya. Bisa dengan bermain sepeda, bisa dengan bermain bola. Ada banyak olahraga yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Kita lanjut ya teman-teman.
Teacher Evelyn berharap kamu sudah melakukan pola cara menjaga kesehatan tubuh. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada 4 gambar. Coba dulu perhatikan gambar yang pertama. Kira-kira menurut kamu apa yang mereka lakukan? Kalau misalnya menurut Teacher Evelyn, gambar yang pertama anak-anak sedang bermain. Gambar yang kedua mereka ingin makan, ada yang cuci tangan, ada yang langsung makan. Gambar yang ketiga mereka makan sama-sama. Dan gambar yang keempat ada yang sakit perut. Itu versi Teacher Evelyn ya. Nah, dari gambar ini teman-teman, kita diharapkan bisa menceritakan gambar. Bisa menulis cerita dari gambar yang kita lihat. Oke. Nah, dari gambar yang tadi, Teacher Evelyn membuat cerita. Ini berdasarkan versi Teacher Evelyn. Mungkin kamu bisa membuat cerita yang lebih bagus lagi. Nah, untuk gambar yang pertama, Teacher Evelyn membuat ceritanya seperti ini. Coba perhatikan. Timothy, Vidi, dan Bintang sedang bermain pasir di lapangan. Timothy, Vidi, Bintang, Teacher Evelyn pinjam nama kalian ya. Yang kedua, gambar nomor 2 nih. Setelah bermain, mereka makan. Sebelum makan, Timothy mencuci tangan. Sedangkan Vidi langsung mengambil makanannya dan memakannya. Coba lihat nih. Vidinya langsung mengambil makanan. Sedangkan Timothy terlebih dahulu mencuci tangannya. Gambar yang ketiga, mereka bertiga makan bersama-sama dengan begitu lahapnya. Tidak lama kemudian, Vidi mulai merasakan sakit perut. Setelah memakan makanannya, tidak lama kemudian, Vidi mulai merasakan perutnya sudah mulai sakit. Gambar yang keempat, Timothy dan Bintang langsung membawa Vidi pulang. Dan segera orang tua Vidi membawa Vidi berobat. Vidi sakit perut akibat tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah, tapi Teacher percaya Vidi anak Luktri tidak seperti ini ya, tidak seperti dalam cerita ini. Teacher yakin kalau Vidi itu selalu mencuci tangan sebelum makan. Ini hanya contoh ya Vidi. Jadi seperti inilah teman-teman cara membuat cerita atau menceritakan. Oke, di buku kamu tematik itu ada di halaman 29. Nah, di sini kamu diminta sekarang giliranmu menuliskan cerita. Amatilah gambar-gambar berikut. Setelah itu, buatlah menjadi sebuah cerita yang padu. Tahu kan cerita yang padu? Cerita yang padu itu maksudnya adalah cerita yang disusun, yang tersusun dengan benar urutannya. Nah, tadi kita membahas salah satu menjaga kesehatan tubuh adalah dengan menjaga pola makan atau memakan makanan yang bergizi. Nah, perhatikan gambar ini. Coba, gambar apa ini? Ya, susu sapi adalah contoh makanan sehat untuk kesehatan. Susu sapi ini banyak diproduksi oleh perusahaan loh dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Nah, kadang susu kotak yang kita minum itu adalah berasal dari susu sapi setelah diolah di beberapa perusahaan. Berikut ini adalah beberapa perusahaan yang menghasilkan jumlah susu kotak. Nih, perhatikan tabelnya. Ada 4 perusahaan. Wih, ada namanya perusahaan Excel, perusahaan Amos, perusahaan Brian, perusahaan Benny. Wow, hebat-hebat anak Luktri ini. Semua ingin jadi pengusaha. Coba kita lihatlah ya, jumlah susu kemasan yang dihasilkan setiap bulannya. Perusahaan Excel menghasilkan 3.100 susu kotak. Perusahaan Amos 1.235. Perusahaan Brian menghasilkan 2.430. Perusahaan Benny
menghasilkan 2120. Nah, pertanyaannya nih, dari tabel di atas, mari kita selesaikan soal berikut. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan Amos dan Benny? Amos dan Benny. Nah, barusan kita sudah melihat tabelnya, dan perusahaan Amos menghasilkan 1235 kotak susu kotak. Kemudian perusahaan Benny menghasilkan 2120 susu kotak. Pertanyaannya adalah berapa jumlah susu kotak semuanya? Itu artinya kita harus menjumlahkan. Nah, untuk menjumlahkan, teman-teman, ada dua cara yang akan kita bahas hari ini ya. Yang pertama adalah dengan cara bersusun panjang. Cara bersusun panjang ini yaitu dengan menuliskan setiap bilangan dalam bentuk panjang. Setelah itu jumlahkanlah angka pada setiap nilai tempat. Nah, seperti ini misalnya. Amos tadi berapa? 1235. Nah, kita akan menyusun bersusun panjang. Kita jabarkan dulu dalam bentuk panjang dengan memasukkan nilai. Ingat ya, nilainya. Nah, untuk ribuan ada 1000, masukkan, ditambah ratusan. Ratusannya ada 2, berarti 200. Puluhannya ada bilangan 3, itu artinya 30. Dan satuannya ada 5. Tulis. Sama juga dengan perusahaan Benny. Nilai tempat ribuan ada 2000. Untuk nilai tempat ratusan ada 1, berarti 100. Nilai tempat puluhan ada 20, kemudian satuannya 0. Setelah itu kita beri tanda jumlah atau tanda tambah. Nah, teman-teman, untuk menjumlahkan ini selalu kita mulai dari satuan. Nah, satuan dengan satuan, perhatikan, harus lurus ya, harus sejajar ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, kemudian ribuan dengan ribuan. Setelah itu kita jumlahkan. 5 ditambah 0, hasilnya 5. 30 ditambah 20, hasilnya 50. 200 ditambah 100, hasilnya 300. 1000 ditambah 2000, hasilnya 3000. Kemudian kita sederhanakan. Kamu jangan salah, disederhanakan bukan menjadi kamu tuliskan 3355, kamu jabarkan semua angkanya, bukan ya. Untuk cara lebih mudahnya, kamu perhatikan angka yang paling depan. Oke? Hasilnya seperti ini. Untuk ribuan 3, untuk ratusan 3, untuk puluhan 5, untuk satuan 5. Jadi bisa dituliskan 3355. Oke. Nah, cara yang kedua adalah cara bersusun pendek. Pada cara bersusun pendek ini, kamu susun bilangan yang akan dijumlahkan ke bawah sesuai nilai tempatnya. Lihat ya, ribuan harus lurus dengan ribuan. Satuan, ratusan harus lurus dengan ratusan. Puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Ingat, kita menjumlahkan selalu dari satuan terlebih dahulu. 5 ditambah 0, 3 ditambah 2, 2 ditambah 1, 1 ditambah 2, maka hasilnya seperti ini. 5 ditambah 0, satuannya ya 5. 3 ditambah 2, 5. 2 ditambah 1, 3, dan 1 ditambah 2, 3. Oke? Nah, teacher mau mengingatkan kembali. 5 tambah 0 ini adalah satuan. Dan kemudian 3
3 tambah 2 ini sebagai puluhan. Itu artinya 30-an dan 20-an. Menjadi 50-an. Kemudian 2 ditambah 1 ini adalah ratusan. Itu artinya 200-an ditambah 1 ratusan. Sama dengan 300-an. Dan ini adalah 1 ribuan ditambah 2 ribuan menjadi 3 ribuan. Maka hasilnya 3.355. Nah, di kelas 2 kamu sudah melakukan cara seperti ini. Dan kali ini angkanya yang berubah, kita sudah masuk ke tahap ribuan. Mengerti ya? Sekarang pertanyaan Teacher Evelyn. Menurut kamu, cara yang mana paling mudah? Cara mana yang paling mudah untuk kamu pahami? Cara yang paling mudah menurut kamu, apakah cara bersusun panjang atau bersusun pendek? Itu terserah kamu ya nak ya. Oke, itu saja pembelajaran kita kali ini. Sekarang waktunya kuis. Kuis yang pertama adalah pertanyaan nomor 1. Pak Dalvin memiliki tambak ikan. Di tambak tersebut terdapat 3.416 ikan mujair dan 2.501 ikan nila. Berapa banyak ikan Pak Dalvin dalam tambak tersebut? Yang kedua, peternakan Pak Jeremy menghasilkan 6.128 butir telur pada bulan Januari dan menghasilkan 1.111 telur di bulan Februari. Pertanyaannya, berapa butir telur yang dihasilkan pada bulan Januari dan Februari? Nah, anak-anak, kamu boleh melakukan cara bersusun panjang atau cara bersusun pendek. Terserah kamu mau melakukan cara yang bagaimana. Nanti di pertemuan selanjutnya Teacher Evelyn akan mengumumkan anak-anak yang bekerja dengan cepat dan tepat. Kamu pasti bisa, jangan takut ya. Kamu harus semangat belajar, oke? Nggak apa-apa, kamu harus coba. Kalau misalnya jawabanmu kurang tepat, Teacher Evelyn akan mencoba mengoreksinya. Kamu harus berani mencoba ya nak. Oke. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Kerjakan Ayo Berlatihmu halaman 27 dan 32. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.